Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Suara UKM bersama Fatih di sini, host kalian yang kece banget. Ya, teman kembali lagi di podcast setelah beberapa waktu kita UAS ya teman-teman, sedikit membagongkan dan mengasah pikiran. Waduh, ya sekarang kita istirahat dulu, libur telah tiba. Kembali di sini di podcast Suara UKM, kita hari ini kedatangan tamu dari divisi khusus. Khusus. Dari UKM manakah? Tatatatatateng. Pasti udah tahu sih dari thumbnailnya sih, dari thumbnail sama sama judulnya. Selamat datang kepada UKM Wanala. Yeay. Halo, kakak dari UKM Wanala. Halo. Ya, halo, halo. Uh, aku hari ini teman-teman nggak sendirian di sini, ditemani sama kakak-kakak dari Wanala. Mungkin Kak Wanala ini atau ya bisa perkenalkan diri dulu kepada teman-teman, namanya, terus asal fakultas, asal daerah sama angkatannya, Kak. Oke, baik. Halo teman-teman semua, kenalin aku Elvania Della dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, asalnya dari Malang. Aku di sini angkatan 42 di UKM Wanala. Angkatan 42. Maksudnya angkatan Iya. angkatan kuliahnya, Kak. Oh, sorry. Angkatan kuliahnya angkatan 2019. Angkatan 2019 sih. Iya. Berarti masih muda lah ya. Oke. Berarti panggil Kak Elvania aja ya, Kak ya. Iya, boleh panggil kakaknya boleh. Saya Fatih. Ya, Oh iya Kak, salam kenal kembali. ingin tanya-tanya nih Kak seputar UKM Wanala. Boleh ya Kak ya? Ini teman-teman pada Boleh kepo nih Kak. dong. Ada yang pecinta alam juga kan di sini, pengen jalan-jalan kan teman-teman? Iya, gak usah bohong deh, pengen tanya-tanya ya Kak. Menurut Kak Elvania, UKM Wanala itu apa sih Kak? Seputar tentang UKM Wanala singkat aja gitu Kak. Sepengetahuan aku ya, kalau UKM Wanala itu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di apa ya, berkegiatan di alam bebas. Nah, jadi di sini tuh terdapat beberapa divisi ya di Wanala itu, kayak ada susur gua, terus kayak ada hutan gunung, terus ada juga kayak Wah. climbing, kayak gitu-gitu. Nah, terus kayak ada ini, bagaimana sih cara kita konservasi lingkungan, kayak gitu-gitu. Terus di sini tuh pokoknya ngelatih kita bagaimana kita itu berkegiatan di alam bebas dengan yang penting itu safety first ya. Jadi bagaimana kita melakukan kegiatan meskipun itu beresiko tinggi tapi kita tetap safety gitu. Jadi ada beberapa kayak materi-materi, ada juga pelatihan terkait manajerial bagaimana kita bisa memanage gitu sebuah perjalanan kita ketika kita berkegiatan di alam bebas kayak gitu sih kalau Oh, terkait Wanala sendiri. mm-mm. Baik Kak, kalau kegiatannya sendiri Kak yang ada di UKM Wanala ini apa saja sih Kak? Boleh dijelasin dong satu-satu. Untuk kegiatannya sendiri ya, kalau di UKM Wanala itu ada sebenarnya banyak banget ya kegiatan, cuman kayak ada 5 kegiatan besar kayak gitu. Yang pertama itu kayak ada susur gua atau caving. Nah di sini kita itu kayak latihan gitu ya, biasanya kayak TC gitu ke beberapa gua yang ada di Indonesia pastinya. Terus kita kayak eh, ngelihat gitu apa aja sih ciri khas dari gua ini, terus apa aja yang bisa dieksplor, apa aja yang bisa kita pelajarin dari gua tersebut. Terus kita juga kayak menerapkan beberapa teknik. Biasanya kalau di caving sendiri itu kayak ada SRT. SRT itu single rope teknik, bagaimana cara kita turun ke gua. Biasanya itu kan ada gua yang vertikal gitu kan. Nah, beberapa gua itu ada beberapa teknik yang cara kita turunnya itu berbeda-beda. Misalkan kayak gua vertikal gitu, kayak cara kita turun itu ada menggunakan alat ya biasanya. Nah, alatnya tuh kalau di caving itu banyak banget dan kita harus paham ya ini perbedaan antara satu alat dengan yang lainnya. Karena kalau kita misalkan nih uh, waktu turun ke gua ada beberapa settingan alat kita yang salah, itu bisa membahayakan diri kita sendiri dan bahkan kita Mm-mm. bisa mungkin terjatuh ya ke gua tersebut.
Makanya ketika kita ingin melakukan misalkan susur gua, kita harus kayak mempersiapkan terlebih dahulu apa sih pra-operasional yang harus kita uh, persiapkan, apa aja nanti waktu tahap operasional yang harus kita laksanakan itu harus dipahamin banget supaya kita tetap safety waktu ngelakuin kegiatan-kegiatan yang ada di gua. Nah, selain itu nih ada juga ya kegiatan hutan gunung. Pasti teman-teman juga udah nggak asing kan kayak hutan gunung berarti kayak kita daki gitu kan ya kegiatannya. Nah, jadi ya kalau di hutan gunung sendiri tuh kita mempelajari beberapa materi tentunya untuk kegiatan mendaki gunung sendiri ya. Nah, di sini tuh biasanya kita juga ada proker-proker besar di hutan gunung seperti kayak misalkan Seven Summit. Nah, terakhir kali kita ngadain Seven Summit itu ke Denali ya. Kemarin ada beberapa tim dari Wanala itu yang ke Denali. Nah, dari timnya sendiri tuh terdiri dari 3 orang. Nah, jadi emang bener-bener diambil orang yang bener-bener komitmen, terus bener-bener bisa ngeluangin waktunya untuk ngejalanin proker ini. Yang pastinya mereka harus kayak apa ya, berusaha semaksimal mungkin agar proker ini tuh bisa berjalan dengan baik dan bisa membawa nama baik Universitas Erlangga dan UKM di Wanala Universitas Erlangga kayak gitu sih. Terus ada lagi kegiatan kegiatan ini Sungai dan Samudra. Nah, kegiatannya itu lebih fokus di kayak rafting gitu. Jadi kayak seru-seruan gitu kita sama rafting. Selama rafting kita bisa ngapain aja. Nah, di situ kita nggak cuman kayak ya rafting aja sih, nggak kayak gitu. Cuman di situ ada beberapa teknik ya yang harus kita pahami supaya kan biasanya kalau rafting di sungai yang besar gitu ya, resiko untuk jatuh kan pasti lebih besar. Jadi kita harus memahamin sih bagaimana cara kita nanti kalau misal terjatuh nih, apa sih yang harus kita selamatin terlebih dahulu? Apakah kita harus nyelamatin diri kita atau alatnya dulu nih yang harus diselamatin? Itu tuh harus dipahamin bener-bener karena ketika kita udah bener-bener jatuh pasti kan kita panik ya. Iya, Aku pasti. sendiri pernah gitu ya ngalamin waktu jatuh gitu pasti panik. Waduh, alatnya gimana nih kalau misalkan nanti nggak bisa terselamatkan atau bahkan kita sendiri yang panik juga kan nggak bisa selamat gitu kan waktu udah jatuh ke sungai. Nah, itu ada beberapa ada beberapa teknik yang bisa nyelamatin diri kita, alat kita maupun teman kita ya supaya kita semuanya bisa selamat kayak gitu. Nah, terus ada lagi nih Ada kayak lagi? iya kan ada 5 Banyak. Kak. Jadi masih ada lagi dong. Terus ini ada kayak rock climbing. Nah, rock climbing itu apa sih? Nah, rock climbing itu bagaimana sih cara kita pastinya climb itu identik dengan memanjat ya. Jadi bagaimana sih cara kita memanjat tebing, cara kita memanjat wall kayak gitu-gitu. Kan biasanya banyak banget kan tebing-tebing di Indonesia yang bisa kita explore. Nah, di situ juga banyak banget karakteristik tebing itu yang berbeda-beda. Jadi kita itu harus menguasai kalau bisa semuanya sih karena untuk mengantisipasi misalkan oh tebingnya kok curam banget nih. Jadi kita harus mempersiapkan teknik-tekniknya gimana sih kalau misalkan kita kayak climb ya, nge-climb di tebing-tebing yang curam banget kayak gitu kan takutnya jatuh apalagi itu tinggi kan ya. Jadi itu harus dipersiapkan. Nah, kalau kita ingin terus kayak santai-santai dulu nih, kita bisa ini kolaborasi sama kayak misal konservasi alam. Nah, di situ kita bisa kayak penelitian di alam bebas kayak Wah, misalkan foto-foto penelitiannya. nih dan itu bisa buat pengalaman sih kalau misalkan itu bisa kita jadiin kayak misal album biar bisa dipelajari nih sama teman-teman kalau misalkan di alam bebas itu ada apa aja kayak gitu sih. Oke, Nat Geo gitu ya, Kak ya? Iya, Ternyata kayak di mana gitu. lah ada juga foto-foto gitu, Kak. Kayak buat Ada buku. dong. Waduh, gokil. Aku baru tahu loh, Kak. Oh, mantul. Ada di Wanala itu ada kayak misal kita ngebuat sebuah album gini ya. Terus di Mm-mm. albumnya itu kayak nge-explore apa aja sih kegiatan yang udah kita lakuin gitu. Misalkan tadi ada misal
mendaki gunung ya, ke gunung es, ke misalkan ke Denali nih. Ah, Nah gitu ada. Soalnya kita juga dibekali nih materi fotografi supaya kita bisa mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang udah kita lakuin gitu biar nanti teman-teman nih bisa tertarik gitu dengan iya. melihat dokumentasi yang ada kayak gitu sih. Iya, siapa tahu nanti keluar-keluar dari UNER jadi fotografernya Nat Geo, Kak. Iya, Wah, keren banget kalau bisa kayak gitu mm, ya. salut, keren banget, Kak, pasti. Tapi Kak, yang paling keren, swear, ini yang lagi Seven Summit, Kak, yang lagi jalan, keren banget. Udah berapa gunung sih, Kak, sekarang, Kak? Untuk sekarang ini udah sekitar 5 gunung sih. Terakhir yang ke Oh, Denali kemarin sekitaran 2000 berapa ya? 17 2018 kalau nggak salah yang ke Denali tuh. next tahun berapa lagi, Kak? Next sebenarnya kita itu setiap tahun itu ada kayak proker buat Seven Summit. Cuman karena ini lagi pandemi ya, jadi kayak kok terkendala gitu. Karena kan perizinan pasti sulit banget. Terus kayak kita juga butuh effort yang lebih tinggi lagi kan kalau misal bener-bener mau ngelakuin. Dan itu izin dari rektorat mungkin juga masih susah ya kalau misal mau diadain bener-bener dilaksanain tahun ini. Ya, Kalau pasti. misal eh kalau misal kayak rancangannya itu udah ada sih, cuman kalau buat operasionalnya ini masih nunggu waktu yang pas aja kayak gitu. Pasti susah sih kalau tahun lagi-lagi corona kayak gini ya, Kak. Kalau Iya, bener perihal banget. pendanaannya, gimana sih, Kak? Kalau boleh tahu nih, Oh, Kak. kalau Ah, alur pendanaan ya. ah, ah. Kalau alur pendanaan yang pasti kita ini sih minta ke rektorat ya buat Mm-mm. ngebantu kegiatan-kegiatan kita kayak mensupport biar kegiatan kita Hmm, itu jalan. Nah, selain itu dananya kan kalau misalkan kita berkegiatan itu pasti butuh banyak dana kan. Jadi kita di pasti. sini tuh biasanya ini ngebuka kayak sponsorship, donatur-donatur, kita nge-guide beberapa instansi yang itu benar-benar kayak bisa ngebantu kita. Nah, nggak jarang juga misalkan donatur-donatur kita itu kayak menawarkan diri gitu. Selain mereka menawarkan dana, mereka juga kayak ikut ikut di apa ya? Ikut di Ikut. sana kayak Ah, dulu itu pernah ya kayak misalkan di agenda Seven Summit itu ada beberapa instansi itu yang eh, aku kayak nggak hanya ngasih dana aja boleh nggak sih? Aku mau ngasih bener-bener kayak tenaga juga karena di sini bener-bener ingin nge-explore, bener-bener tertarik gitu apa aja sih yang nanti dilakuin di Manala, hmm, misalkan di Seven oke. Summit gitu. Jadi kita ya udah kita kayak nggak apa-apa kerja sama kayak gitu. Jadi kita materinya bareng, latihan-latihan kayak gitu bareng. Nah selain itu kalau untuk dana sendiri kita biasanya kayak danusan gitu ya. Kan pasti udah terbiasa banget ya Oh, kalau mahasiswa itu danusan. Jadi kita biasanya tuh kayak jual-jual merchandise kayak misalkan hmm, baju-baju. Apalagi kita kalau misalkan ada event-event besar nih, biasanya kita itu ngadain kayak baju yang itu benar-benar menarik. Biasanya menarik ini sih komunitas-komunitas yang benar-benar bergerak di pecinta alam gitu. Biasanya kan pasti tertarik ya. Misalkan kalau ada lomba gitu kita juga nyediain kayak gitu. Biasanya mereka tuh lebih tertarik sih kalau misalkan itu masih seputar ini pecinta alam kayak gitu. iya, iya. Iya sih, kalau di Wanala danusannya baju terus gelang gitu ya, kayak Iya bener bukan bener bukan bukan banget. sosol ya. Aku kepikiran sosol banget sih, Kak. Mantap. Kak, ini Kak pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Ini adalah pertanyaan yang disukai speaker-speaker sebelumnya nih, Kak. Memori apa yang paling berkesan menurut Kak Elvania selama di Wanala? Mungkin saat magang atau saat ngejalanin proker gitu, Kak. Atau Yang tidur di paling sekre. berkesan ya. Yang paling berkesan sih menurut aku ya kalau selama di Wanala yang paling berkesan banget itu waktu Diksar. Nah, Diksar itu apa sih? Diksar itu pendidikan dasar. Nah, jadi di Wanala itu pasti ada proses regenerasi gitu ya. Nah, itu namanya Diksar, jejak air langga waktu dulu itu jejak air langga ke-42. Nah, jadi kayak eh untuk tahap praoperasionalnya itu lama banget yang
kadang ngebuat kita nih peserta atau calon anggota itu kayak bosen banget, kayak udah di-pressing bener-bener sama panitia yang ngebuat kita Iya. ya udah sih kayak nyerah aja gitu karena udah nggak kuat gitu kan. Udah gimana ya, Mm-mm. udah capek pasti capek fisik, capek Mm-mm. pikiran gitu kan di-pressing terus. Tapi di situ kayak kita bener-bener udah waktu itu ya, itu sebenarnya dari pendaftar itu ada 56, tapi yang sampai lolos ke tahap lapangan itu ada sekitar 9 orang ya. Karena emang bener-bener Wow. seleksi alam banget sih kalau ini. Di situ mulai kita Mm-mm. mulai pematerian, nah terus mulai praktek-praktek yang kita itu nggak bisa. Dan di situ kita kayak bener-bener dorong, kita itu harus termotivasi. Gimana sih kita itu udah komitmen ya buat ngedaftar, udah daftar di Manala. Jadi sebisa mungkin kita harus nyelesain tuh apa yang udah kita mulai gitu kan. Tapi di situ banyak banget tantangan dan bener-bener banyak banget hal-hal yang di luar kendali kita gitu ya. Tiba-tiba, Iya. loh kok gini sih? Terus, loh kok gini? Tapi yang paling berkesan itu waktu sebelum tahap lapangan sih, karena waktu itu kayak mulainya itu sebelum tahap lapangan itu ada, aku inget banget itu sebelum tahun baru ya, tanggal 30 Desember waktu itu, Mm-mm. kita dikumpulin mulai jam 7 pagi sampai jam besoknya lagi tuh pokoknya sampai subuh kalau nggak salah. Iya sampai subuh banget. Nah di situ Wow. kita ngapain aja sih? Di situ kita benar-benar disuruh kayak materi yang pasti ya, terus sama implementasi materi. Di situ Mm-mm. ada ini sih Kompas Malam. Nah, apalagi di situ kan Kompas Malam kita tuh dibagi jadi 2 tim gitu ya. Nah, pasti di situ ada leadernya yang bisa mimpin kita. Nah, tapi kayak Mm-mm. waktu kita membidik Kompas nih, kan kalau misalkan Kompas Malam kita ini kan kayak kita harus nyelesain target di mana kayak titik finishnya itu kan itu Iya. malam hari, apalagi kan kalau kita membidik Kompas malam hari kan susah nggak sih, kayak gelap banget, terus waktu itu hujan kan, jadi kita kayak harus pakai ponco, terus gimana sih kalau misalkan gimana caranya biar kompas yang kita pegang itu nggak kena air, apalagi kan kalau kena air pasti rusak kan, apalagi kan kompas Hmm. kayak barang-barang yang nggak boleh banget kayak jatuh terus kena air itu nggak boleh banget. Jadi Oh. waktu itu aku sama timku itu kayak ngasih apa namanya kompasnya itu enggak sih diwadahin kayak ke ini plastik gitu kan yang ada ziplocknya biar nggak masuk ke air, airnya tuh nggak masuk. Nah tapi karena di situ udah panik banget kan, pokoknya udah panik banget, terus waktu Mm-mm. yang disediain panitia tuh juga nggak banyak, jadi eh kompasnya tuh jatuh gitu. Waktu itu ke sawah, ke sawah atau rawa-rawa gitu ya. Aku di situ kan panik ya, timku itu panik, gimana nih nggak bisa takutnya kan kena lumpur ya, meskipun dikit itu pasti kan ngefek gitu. Terus dikumpulin waktu itu kita dikumpulin jadi 2 tim lagi, terus akhirnya kita ditanyain kayak gimana sih nggak mencapai target gitu kan, dimarah-marahin deh pokoknya. Di situ kita udah pasrah banget soalnya emang ya kita emang salah gitu kan. Terus di situ kayak Mm. si panitia ini ya udah kalau kalian gagal mencapai target nggak usah berangkat ke lapangan, padahal kita udah berusaha ya ini 3 bulan kita usaha, terus waktu berangkat kita katanya nggak boleh berangkat, kayak sedih banget gak sih, kayak udah putus asa kayak gitu. Iya. Heeh. Terus di situ ada satu momen yang kayak bener-bener kita itu ya udah kita ngasih kesempatan nih sekali lagi gitu kan, yang bisa ngebuat kalian itu solid setim gitu kan. Terus di situ kita kayak berpikir apa sih yang ngebikin kita jadi tim yang solid gitu. Nah di situ kita kan udah blank ya, udah mulai jam 7 itu udah larut banget, udah kira-kira jam 12 malam gitu ya. Udah nggak bisa mikir, akhirnya kita disuruh lah eh kayak bukan sih, ngelakuin suatu aktivitas yang ngebuat kita itu bener-bener jadi tim yang solid. Nah di situ akhirnya kan kita udah ini kan habis jatuh ke lumpur-lumpur pasti kan becek-becek gimana gitu kan. Udah Iya. pokoknya udah kita itu udah kehujanan, udah kena lumpur pasti kan udah ya udah sih kayak pasrah aja gitu.
dengan kondisi yang kayak gitu kita tetap harus semangat gitu kan. Terus akhirnya berlanjutlah kita ke tahap lapangan. Nah, di tahap lapangan dulu itu kita 7 hari 6 malam lah kayak gitu. Yang ngebuat kita yang ngebuat aku kayak bener-bener pengen nangis itu kan waktu disuruh ini kayak mencium apa namanya bendera Wanala, bendera Universitas Erlangga sama bendera merah putih itu tuh Wah. kayak bangga banget gitu gak sih? Terus kita benar-benar dilepas. Nah, ketika kita dilepas tuh ada namanya tuh lintas medan gitu ya. Jadi kita nggak boleh lewat jalan ini. Kan biasanya kalau kan ada jalan warga gitu kan. Biasanya kalau di hutan ada jalan yang benar-benar itu dikhususin buat warga atau biasanya kalau di gunung itu buat pendaki yang benar-benar itu jalur yang harus dilaluin. Nah, tapi di Heeh. sini kita itu harus membidik sendiri. Waktu itu kayak misal dikasih titik kita harus membidik berapa derajat sih? Misal 90 derajat ya dari titik start. Nah, itu kita harus finish dikasih waktu itu 1 malam. 1 malam kita itu harus mencapai titik finish. Nah, di situ pastikan kita kayak harus sebisa mungkin mencapai target ya. Jadi di situ kita kayak ngelewatin jurang, ngelewatin kayak lembahan, Ngelewatin turunan kayak jurang. gitu-gitu. Iya, turun ke jurang sih waktu itu. Gini, Wah. waktu itu kan sebenarnya kan sudut bidikan kita kan 90 derajat nih. Nah, di situ ketika kita bidik nih kompasnya kok mengarah ke jurang. Jadi akhirnya kita turun ke jurang. Jadi waktu itu tas carrier kita itu kita jatuhin dulu, kita turunin ke jurang dulu. Terus kita ngebuat jalur pakai tali ya, pakai tali disambung kayak gitu. Terus satu persatu nih kan setim ada 4 orang ya. Kita turun jadi yang cewek-cewek dulu itu turun, nanti yang cowok gantian sambil ini ngelepas talinya. Nah, jadi di situ Heeh. ada bener-bener teman kita yang itu jatuh karena kurang kuat ya waktu apa megang talinya. Jadi dia sempat terjatuh dan itu kita Mm-mm. jadi ya udah sih istirahat aja dulu gitu kan. Setelah itu kayak kita harus bangkit lagi gitu, harus tetap nyelesain target. Nah, itu kan kayak kita cuman dikasih beberapa logistik gitu kan. Kayak misalkan kita cuma dikasih mie, terus dikasih kayak energen kayak gitu-gitu. Jadi di situ kita juga harus survive sama diri kita. Terus akhirnya di situ ada kayak daun singkong yang udah liar banget kayak di jurang-jurang kan biasanya masih ada singkong-singkong gitu kan. Akhirnya Mm-mm. kita ambil buat kita makan, buat kita nanti energi kita biar Waduh, tetap ada kayak gitu. Terus literally bertahan hidup akhirnya di alam, Kak. bener banget. Terus waktu itu ada kayak alpukat ya, buah alpukat kalau nggak salah itu udah jatuh-jatuh, yang udah hampir busuk itu kita makan karena kita udah nggak ada lagi nih yang kita mau makan, sedangkan target kita itu harus tetap ini tercapai gitu. Jadi kita makan itu apa alpukat yang udah mau busuk-busuk tapi masih bisa dimakan ya, masih Iya bisa banget dong. dimakan. Terus Mm-mm. kayak waktu itu akhirnya kita ketemu sama panitia, akhirnya kita dimarahin ya. Karena apa ya, kok bisa gitu logistiknya nggak cukup gitu. Akhirnya kita dikasih nih, waktu itu kegiatan survival ya, ada materi survival. Bener-bener kita dikasih, waktu itu bersembilan ya, kumpul lagi bersembilan, kita dikasih kentang. Jumlah kentangnya itu ada 8 kentang kecil-kecil banget. Nah itu harus cukup buat 1 hari semalam gitu. Ya bayangin aja ya, What? kentang 8 kentang gitu buat buat 9 anak kayak, aduh nggak Eh, mungkin banget kan. Terus aduh. akhirnya terus akhirnya panitia itu kayak ngasih opsi gitu. Ya udah nih aku kasih tambahan buat kalian makan gitu kan. Ada salah satu temen aku yang ditawarin. Nah, ditawarinnya itu gecko. Tau gecko nggak? Itu kayak Enggak. tokek tokek gitu loh. Kayak apa ya? Tokek Oh, kecil, gecko kayak gini bakar. pokoknya. Kenapa? Atau kayak bakar. Enggak, itu belum dibakar. Jadi masih hidup banget itu dipegang di tangan.
Jadi kayak Aduh. ya udah ini bisa kok kalian bakar dengan santainya kayak panitia kayak santai gitu loh pas ngomong, padahal kan ya ampun ini tuh kayak jijik banget gak sih? Tapi kalau aku sih ya Iya, aku pasti. kalau aku yang ngelihat kayak aduh jijik banget soalnya kayak ya ampun itu gecko kenapa sih harus dibakar, emang nggak ada yang lain gitu kan. Terus jadi di situ kayak sempet terus itu waktu waktu udah dikasih kentang gitu ya, karena kita nolak untuk makan gecko jadi kita just banget dikasih kentang 8 kentang dan itu harus cukup buat sehari semalam. Terus setelah itu panitia tuh kayak pergi gitu ninggalin kita. Jadi kita kan ya udahlah, waktu itu kita masak 4 kentang karena takutnya besok pagi kita lapar gitu. Akhirnya ya udah sih tiap anak makan gitu kan. Setengah-setengah terus nanti sisanya buat nanti malam aja biar nanti nggak lapar terus bisa tidur gitu kan. Nah, terus itu tetap aja sih menurut aku ya lapar ya. Biasanya kita makan itu kan banyak, ya sepiring lah kayak gitu. Dan itu cuman suruh makan setengah dari kentang, pasti juga kayak gimana gitu. Nah, terus besoknya itu kayak karena kita nggak ngabisin kentang itu, jadi kayak kita kan ke gunung pasti bawa air minum ya, karena sumber airnya pastinya jauh. Nah, Heeh. karena ada suatu kesalahan nih yang kita perbuat yang itu menurut panitia fatal banget ya. Akhirnya beberapa air kita itu dibuang, kayak sedih banget gak sih? Kita udah bawa Eh, berat-berat sekitar 5 liter heeh. kan, tiap anak itu udah 5 liter itu dibuang. Terus kayak ya ampun, kayak udah ngeluh mau nyerah itu kayak gimana gitu kan. Tapi ya udah sih kayak gitu. Tapi di situ kayak bener-bener kita ngerasain oh survive di alam bebas itu kayak gini ya. Terus Hmm. bener-bener kita misal ada teman kita yang kedinginan, kita bisa nge-backup mereka, kita bisa ngebantu. Bener-bener kayak kita Mm-mm. hidup sendiri dan kita just butuh mereka buat keluarga kita kayak gitu. Iya. Nah terus yang bikin aku kayak seneng banget setelah drama-drama itu ya, setelah drama-drama yang kayak gitu, terus akhirnya kata kan kita nggak mencapai target yang udah di ini kan, udah harusnya kita harus mencapai titik finish gitu ya. Tapi Iya. di situ kita melenceng dari target. Jadi di situ kayak panitia, ya udah kalian nggak lulus gitu. Kalau kalian mau ya udah nanti kalian ngulang aja tahun depan, kayak ya ampun bayangin lagi ngulang tahun depan dengan proses yang sama gitu. Kayak Oh. aduh nggak banget kayak gitu kan. Terus akhirnya kita menawarkan opsi ya udah kita lintas medan lagi gitu kan. Terus akhirnya waktu itu panitia nggak ngizinin, terus lama kelamaan karena kita kayak ngedesek terus akhirnya ya udah deh iya gitu. Waktu itu kayak kalau misalkan tapi di situ sebelum itu ada drama lagi nih, kayak ada beberapa teman kita yang udah kamu nggak usah ikut karena kayak nyusahin temennya gitu kan, kayak gimana ya, terus dari kita kan nggak bisa, kita ke lapangan itu ber 9 orang, pasti kita balik pun harus 9 orang, nggak mungkin kita ada yang putus di tengah jalan itu kayak gimana gitu kan, terus kayak kita Mm-mm. bener-bener udah kayak nangis, kayak nggak bisa kalau misalkan temen kita nggak bisa ikut, ya udah kita nggak bisa ikut semua kayak gitu. Iya, Akhirnya aku kita juga merasa. diajak ke suatu tempat, ya udah kalian aku kasih kayak misal titik bidikannya itu 45 derajat gitu kan sampai titik finish gitu. Akhirnya kita jalan terus udah itu kan masih tetap dengan kondisi hujan pasti kita basah kan ya. Semua tuh basah, belum mandi juga nih karena udah beberapa hari sekitar 5 hari hampir 7 harian lah nggak mandi itu. Eh, Soalnya tujuh emang hari nggak ada Kak. Ya Allah, 7 hari. eh, Gokil. emang emang nggak ada air jadi kayak kita fokus sama kegiatan yang benar-benar udah disusun gitu. Jadi ya udah sih ya kayak gitu. Nah, terus kayak kita datang nih ke suatu tempat, di situ ada sumber air jernih banget. Terus dikasih kayak udah taburan-taburan bunga gitu kan. Terus ternyata di situ itu tempat pelantikan kita. Jadi kayak wah seneng banget gak sih kayak
ternyata kita nggak jadi disuruh linted ulang, Wah, tapi kita langsung dilantik kayak gitu-gitu, ya ampun. Jadi kita wah, di kayak kita masuk di sebuah kolam gitu kan. Kita mm-mm, masuk sama kita membacakan kayak janji Wanala, terus kita nyanyi himne Airlangga, Indonesia Raya, mm-mm, kayak gitu-gitu. Bener-bener waktu mencium kayak bendera-bendera yang udah ada di situ, kayak bendera Wanala itu kayak bangga banget. Ya wah, aku mm-mm. kayak udah berhasil gitu ngelewatin ini semua, kayak proses-proses yang menurut aku sulit itu ternyata bisa dilewatin. Kayak waktu kita disiramkan kayak dimandiin sama air itu kan, airnya Ah, wangi nih. ah, Jadi kayak kita mm-mm. kayak ya ampun bangga banget setelah berhari-hari 7 hari nggak Dari mandi akhirnya itu menurutku berkesan banget sih Diksar sama apalagi sama teman-teman yang ah, awalnya kita nggak kenal, terus kita bener-bener survive sama mereka kan, kayak ada ini sendiri sih, kayak chemistry. ya apa ya, iya bener-bener kayak berkesan banget. Udah gitu Sumpah yang paling gila sih. paling seneng kali. Yang paling disenengin udah gitu turun balik ke kota ke Surabaya gitu langsung beli es krim, makan Ah, nggak soto, gitu, bakso. nggak gitu, nggak gitu. Oh, Itu masih begitu. kita masih disuruh eval loh Eh, waktu itu. eh. Eval itu Oke. eh kita disuruh pokoknya ada bersih alat ya. Kita harus ngebersihin alat yang udah kotor-kotor nih. Yang habis kita Oh, pakai kayak misalkan kayak karabiner gitu-gitu kotor. Itu harus kita cuci dulu. Terus kayak banyak banget matras yang kotor gitu-gitu harus kita cuci kan. Soalnya kan kita nggak boleh habis kayak ngegunain alat terus alatnya ya udah dibiarin aja, itu tanggung jawab panitia. Enggak gitu. iya. Jadi kita yang harus ngebersihin. Padahal kita udah capek banget. Nah, terus Apa-apa waktu bareng itu ya kak ya? iya Nyuci bareng juga. bareng sih, tapi kalau pas udah balik ke kos gitu kayak mau apa ya, aku dulu sempet sama temenku yang nginep di kosku itu ya, balas dendamnya nih sehari tuh bisa makan banyak banget. Kayak ya udah ini Dilampiaskan. tuh ini tuh kayak ribet buat kita karena kita udah Hmm. bisa ngelewatin proses-proses yang sulit itu. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi setelah itu ya berat badan naik pastilah, kayak ya udah Aduh, sih nggak apa-apa. iya lampiasan kak nggak apa-apa sih. Oh, ya. Mau lagi kak? Kenapa? Aku kalau misal Eh, disuruh mau lagi gitu, aku mau. Soalnya emang bener-bener enak sih. Enak. hmm, Karena kita sebagai peserta itu nggak mikirin kayak ribet, nanti tempatnya harus di mana gitu-gitu, harus nyiapin kayak keamanan peserta, perizinan kan. Kalau panitia kan ribet itu, tapi kita peserta ya udah sih jalanin aja, enjoy enjoy aja. Ternyata kayak gitu. Hanya di sini kayak aku waktu jadi panitia itu kayak oh iya ya ternyata enak peserta sih meskipun susah. Tapi tetap enak peserta sih menurutku. Misalkan aku disuruh balik lagi, suruh diksar lagi, aku mau sih. Bener mau. oke. Nanti kita sampaikan ke teman guys. Oke. Pasti seru sih kak. Itu pasti yang paling terkenal sampai tua itu bersembilan ya kak ya. Terkenang terus sih. Iya benar-benar. Oh, oh. Terkenang terus sih. Gokil. Kak, ini kak singkat padat dan jelas saja kak. Kenapa teman-teman pendengar harus join Wanala? Kenapa teman-teman pendengar nih harus join Wanala? Karena seru. Karena apa ya, kita bisa ngelakuin apa yang kita mau di alam bebas. Kayak kita nggak Hmm. perlu nih kayak mikirin keramaian karena kita di situ udah tenang. Terus kita bisa ya udah sih kayak kita jadi diri sendiri, kayak kita bener-bener kalau di alam bebas nggak mikirin apapun kecuali bagaimana cara kita survive dan bagaimana cara kita itu bersahabat dengan alam. Kalau menurutku wajib Wih, banget sih nih buat teman-teman join update deh ini. karena seru banget, seru. Seriusan seru. Pasti bakal nambah cerita-cerita hidup teman-teman sih, pastilah. Ini andaikan ceritanya kakak ini sebuah makanan ya, aku sudah minum kes berat ini kak. Pengen join juga. Ini bagi teman-teman yang pengen join nih kak, atau dari ini untuk Wanala boleh joinnya hanya maba apa tahun pertama masih boleh join? Boleh join sih, semuanya boleh kok. Asalkan Hmm. mahasiswa UNER ya, itu boleh Hmm. banget join. Angkatan berapapun misalkan bukan maba juga boleh kok join. Oh, buat teman-teman pendengar yang ingin kepoin lebih nih kak tentang Wanala, bisa cari-cari di mana sih kak?
Atau bisa Kalau misal nih temen-temen kepo ya tentang Wanala itu bisa cari ini aja, bisa nge-stalk atau bisa searching-searching di Instagramnya Wanala Uner. Di situ udah lengkap banget sih informasinya. Jadi misalkan butuh informasi lebih lanjut bisa DM karena di situ ada bagian humas yang fast respon banget. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau mau tanya-tanya soal Wanala. Oh, Oke. jadi DM juga di situ ya, Kak? Kenapa? Kalau mau tanya-tanya bisa DM langsung aja di situ ya. Iya bener bisa langsung DM aja. Oke, langsung Gaskan aja wes, teman-teman. langsung aja. Langsung yuk join ke Wanala. Wanala Unair, ya kayak. Gak usah underscore Iya, underscore. nggak Oke, ada, cuman Wanala Unair gitu aja. cek ya teman-teman. Waduh, pasti keren nih. Paling keren, paling aku baru tahu itu yang buat foto-foto kayak Nat Geo itu keren banget. Eh, Kak Elvania kayaknya yang pengen aku tahu jangan di-spill semua Kak. Nanti malah tahu nih teman-teman pendengar biar mereka kepo. Thank you ya Kak Elvania, makasih banyak sudah sharing-sharing sama kami, sudah berkenan sharing-sharing. Makasih Kak Elvania. Iya, sama-sama. Makasih juga kepada teman-teman pendengar semuanya sudah setia dengerin podcast Suara UKM. Ini BTW podcast terakhir loh. Jadi Wanala ini penutup. Terima kasih atas seluruh UKM yang sudah teman-teman dengarkan, atau teman-teman dengerin dan harus teman-teman dengerin. Dan nantikan episode dan seri-seri podcast dari UKM Uner selanjutnya. UKM Uner, semangat jadi juara. Makasih teman-teman.